Tuhan, terima kasih Tuhan. Kesempatan hari ini Tuhan, Engkau kumpulkan kami lagi di tempat ini bersama-sama Tuhan. Saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami Tuhan, sebab hamba-Mu ini siap untuk mendengar Tuhan. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan memberi lidah seorang murid. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saya berdoa Tuhan, biarlah setiap dari kita hari ini Tuhan diberikan telinga sebagai seorang murid Tuhan, yang siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan, supaya firman-Mu yang disampaikan hari ini Tuhan bisa menjadi seperti benih yang ditanam di tanah yang subur Tuhan, yang bisa tumbuh dan menghasilkan buah 30, 60 dan bahkan 100 kali lipat Tuhan. Saya berdoa Tuhan, biarlah kami diberikan hati Tuhan yang siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil tetap berdiri, mari kita sama-sama bacakan deklarasi iman percaya kita. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Jadi pembicaraan kita hari ini, pembacaan Alkitab kita hari ini akan diambil dari kitab Yosua 4 ayat 20 sampai 24. Ini akan melanjutkan dari apa yang sudah kita bicarakan minggu-minggu sebelumnya, khususnya apa yang saya bawakan bulan lalu, di mana Yosua yang baru saja memimpin bangsa Israel menggantikan Musa mau masuk ke tanah Kanaan, dan kemudian mereka mau menyeberangi Sungai Yordan. Di sini diceritakan bagaimana Yosua menyeberangi Sungai Yordan di tanah yang kering. Kemudian setelah mereka berhasil menyeberangi Sungai Yordan, Tuhan menyuruh mereka untuk mengambil batu dari dasar Sungai Yordan. Maka dari itu, tema dari pembicaraan kita hari ini saya beri judul Speaking Stones, Testifying to God's Miracles. Batu yang berbicara, memberi kesaksian tentang mukjizat yang Tuhan sudah kerjakan. Mari kita baca sama-sama di Yosua 4 ayat 20. Yosua 4 ayat 20 dikatakan, ke-12 batu yang diambil dari Sungai Yordan itu ditegakkan Yosua di Gilgal. ke-12 batu yang diambil dari Sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Batu ini dibutuhkan untuk mengingatkan bangsa Israel akan apa yang Tuhan sudah lakukan, akan keajaiban yang Tuhan sudah lakukan di tengah-tengah orang Israel. Kalau kita lihat, ini adalah mukjizat pertama yang dilakukan oleh Yosua pada saat dia memimpin bangsa Israel. Poin pertama yang bisa kita dapatkan dari sini adalah kita harus ingat perbuatan Tuhan. Batu itu kenapa harus diambil? Itu sebagai memorial, sebagai untuk memberikan kesaksian akan mukjizat yang Tuhan sudah kerjakan. Taj Mahal adalah salah satu makam yang paling mahal dan paling indah yang pernah dibangun oleh manusia. Dia menggunakan lebih dari 40 jenis batu mulia, termasuk safir, mutiara, berlian, zamrud, dan banyak batu-batu mulia lainnya. Pembangunannya ini menggunakan lebih dari 20.000 tenaga kerja dan 1.000 ekor gajah untuk mengangkut material dari berbagai negara seperti Cina, India, Persia, Punjab, Sri Lanka, dan banyak negara-negara lainnya. Biaya pembangunannya itu sangat mahal, memakan biaya sekitar 1 miliar US dollar atau sama kurang lebih dengan 15 triliun rupiah. Makanya bangunan ini disebut sebagai Taj Mahal karena biaya pembangunannya yang sangat mahal. Enggak, bukan ya saudara ya. Disebut Taj Mahal karena mengingat Mumtaz Mahal. Dia adalah istri dari
Shah Jahan yang merupakan penguasa India pada tahun 1629. Sama seperti Shah Jahan yang ingin mengingat istrinya, Tuhan juga suruh Yosua untuk mengambil batu dari dasar sungai untuk mengingat perbuatan yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah bangsa Israel. Begitupun dengan kita, apabila Tuhan ada melakukan satu hal yang luar biasa dalam hidup kita, kita pun juga perlu mengingatnya. Kalau zaman dulu orang membuat memorial stone itu terbuat dari batu-batu fisik. Baik itu Yosua yang membuatnya dari batu-batu dari dasar sungai Yordan, ataupun Shah Jahan yang membuatnya dari batu-batu mulia. Kita tidak perlu membuatnya dari batu, karena kita adalah memorial stone itu sendiri. Kita adalah batu peringatan itu sendiri. Biarlah hidup kita menjadi tanda nyata akan mukjizat-mukjizat yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Saya mengingat ya, pertama kali saya kenal Tuhan itu tahun 2000, akhir 2004, awal 2005. Jadi sudah hampir 20 tahun yang lalu. Saya ini bukan orang yang mudah untuk percaya Tuhan. Jadi saya dulu sudah sering diajak ke gereja berulang-ulang, saya datang. Tapi saya bukan orang yang mudah untuk percaya Tuhan. Satu kali ada teman tanya saya, "William, kamu kenapa enggak mau percaya Tuhan?" Saya bilang, "Kalau saya tidak lihat buktinya, saya tidak akan percaya. Ini semua cuma cerita, bagaimana saya tahu mana yang benar, mana yang tidak." Ini teman saya ini jawabannya ke saya begini, "Kalau kamu tidak percaya, coba kamu berdoa. Minta Tuhan untuk tunjukkan dirinya kepada kamu." Saya pikir boleh juga, oke, jadi saya berdoa. Setiap malam sebelum tidur saya selalu doa, "Tuhan, kalau Engkau memang ada, tunjukkan dirimu ke saya. Tuhan, tunjukkan dirimu ke saya." Setiap hari saya berdoa, berbulan-bulan. Kemudian saat itu 2005 ya, awal 2005, waktu itu lagi di retreat. Waktu itu pendetanya khotbah KKR. Ketika kita mengingat kembali hal-hal ajaib yang Tuhan sudah pernah kerjakan dalam hidup kita, ya seperti contohnya saya, ada hal-hal ajaib yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupnya kita. Kita jadi yakin bahwa Tuhan juga bisa melakukan hal yang sama di masa yang akan datang. Saya yakin banyak dari kita juga mengalami hal-hal ajaib. Mungkin bukan persis seperti yang saya ceritakan, tapi mungkin kita mengalami kesulitan yang sepertinya tidak ada ujungnya, sepertinya tidak ada penyelesaiannya. Tiba-tiba kita dapat penyelesaiannya. Kita lihat saya punya masalah ini, tidak ada yang bisa tolong, tiba-tiba ada orang yang tidak kenal tolong kita. Apapun itu, saya yakin banyak dari kita yang punya pengalaman-pengalaman seperti itu. Dan ketika kita ada pengalaman seperti itu, kita perlu mencatatnya. Kenapa? Karena dengan kita mencatatnya, dengan kita mengingat kembali, maka pada saat di masa-masa yang akan datang, mungkin ada teman kita yang mengalami masalah yang sama, kita bisa menceritakan dan membangun iman mereka. Mungkin ke depannya kita mengalami kesulitan-kesulitan, dan pada saat kita mengalami kesulitan itu, kita bisa membuka kembali catatan-catatan kita, dan kita akan diingatkan kembali tentang pengalaman-pengalaman bersama Tuhan, dan kemudian kita akan bisa menggunakannya itu untuk menghadapi masalah-masalah kita yang baru itu. Karena kedepannya kita akan menghadapi lebih banyak lagi sungai untuk diseberangi, sama seperti Yosua. Kita akan menghadapi lebih banyak lagi rintangan untuk dilalui, dan kita akan menghadapi jauh lebih banyak lagi masalah untuk diselesaikan. Oleh sebab itu, ketika kita menghadapi masalah berikutnya, ketika kita menghadapi tantangan berikutnya, dan ketika kita menghadapi kesulitan kita yang berikutnya, ingatlah bahwa Tuhan yang sama, yang berada di Laut Merah, adalah Tuhan yang sama, yang ada di Sungai Yordan, dan adalah Tuhan yang sama, yang harus saudara sekalian cari ketika sungai meluap dan kita semua membutuhkan sebuah mukjizat. Poin berikutnya, kita harus menceritakan perbuatan Tuhan kepada generasi yang berikutnya. Jadi poin pertama adalah kita mencatat. Kita mencatatnya itu disimpan untuk kita sendiri kalau lain kali kita menghadapi masalah. Poin berikutnya adalah
Kita mencatat untuk kita menceritakan kepada generasi berikutnya. Mari kita buka sama-sama di Yosua 4 ayat 21. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian. Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Mungkin kita baca sama-sama ya, kita baca sama-sama. Saya ulangi, Yosua 4 ayat 21 sampai 23. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian. Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini. Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberangi seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Tebrau yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang. Ayat ini sangat penting karena diulang juga di Yosua 4 ayat 4 sampai 7. Mungkin nanti pelan-pelan bisa kita baca di rumah, tapi intinya Alkitab mencatat ini 2 kali bahwa kita perlu untuk mengajarkan kepada anak-anak kita dan kepada keluarga kita, kepada generasi berikutnya tentang mukjizat yang Tuhan sudah lakukan di tengah-tengah kita. Monas atau Monumen Nasional itu dibangun untuk memperingati perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Monas adalah salah satu bangunan yang tertinggi di Indonesia pada saat pertama kali dibangun pada tahun 1961. Pembangunannya memakan waktu yang sangat lama, yaitu 14 tahun. Dan pembangunan Monas memakan biaya yang sangat mahal, karena salah satunya yaitu di puncak Monas ada emas seberat 50 kg. Monas sekarang ini menjadi salah satu sumber atraksi di Jakarta karena banyak sekali orang turis-turis dari tempat-tempat lain yang mengunjungi Monas, bahkan sampai 10.000 orang per hari pada saat liburan atau hari raya. Pada saat pertama kali Monas dibangun, banyak sekali orang yang menentang pembangunan Monas. Karena apa? Karena biayanya yang sangat mahal. Makanya untuk namanya bukan Monas mahal ya. Sangat mahal, dan khususnya pada saat itu bangsa Indonesia baru saja lepas dari penjajahan Belanda. Jadi kita waktu itu sangat kekurangan biaya, sangat kekurangan uang, kemiskinan di mana-mana. Kita sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur. Orang di mana-mana kekurangan makanan, dan orang berkata, sudahlah, ini mungkin bukan saat yang tepat untuk membangun Monas. Mungkin lain kali, saat ini kita fokus dulu kepada yang lain-lain. Tapi waktu itu Bung Karno berkata, tidak, Monas harus dibangun. Kenapa? Karena kita perlu untuk membangun Monas, untuk menceritakan kepada generasi berikutnya mengenai perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda. Begitupun dengan kita. Kita juga perlu menceritakan kepada generasi berikutnya, perlu menceritakan pada keluarga kita tentang keajaiban yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita merasa, ini bukan waktunya. Saya juga kadang gitu ya, malam-malam mau ngobrol dengan anak, ini bukan waktunya, saya masih sibuk, saya masih banyak kerja. Mungkin nanti, ini bukan waktunya, ini saya capek mau istirahat. Tapi menceritakan pada generasi berikutnya, tidak ada waktu yang terbaik. Setiap waktu kita akan capek, sibuk, mau istirahat dan lain-lain gitu. Tapi menceritakan kepada generasi berikutnya dan menceritakan pada keluarga kita itu adalah hal yang sangat penting. Kita harus menyiapkan waktu untuk membagikan. Sama seperti baik itu Monas, baik itu Taj Mahal, tidak akan ada uang lebih untuk membangun hal-hal seperti ini. Harus disisihkan, harus disiapkan. Begitupun dengan kita. Amsal 22 ayat 6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang pada jalan itu. Kenapa kita harus mengajar anak kita pada saat dia muda? Kenapa kita harus mengajarkan dia pada saat dia masih kecil? Karena jauh lebih gampang untuk mengajarkan kepada anak-anak pada saat mereka masih muda, ketika mereka masih kecil, dibandingkan nanti pada saat mereka tumbuh dewasa.
Ada survei yang dikutip oleh International Bible Society yang menunjukkan bahwa 83% dari orang Kristen membuat komitmen pertama mereka untuk percaya kepada Tuhan pada saat mereka berusia antara 4 sampai 14 tahun. Pada saat mereka berusia 4 sampai 14 tahun. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mengajar anak-anak kita sejak dini. Poin berikutnya yaitu di Yosua 4 ayat 24. Kita harus menceritakan perbuatan Tuhan kepada orang lain. Yosua 4 ayat 24 dikatakan, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Supaya apa? Semua bangsa di bumi tahu. Bukan cuma kita mencatatnya untuk kita sendiri, bukan cuma kita mencatatnya untuk membagikannya kepada orang terdekat kita, yaitu kepada teman-teman kita dan keluarga kita, tapi kita juga harus membagikannya bahkan kepada sampai semua orang di seluruh bumi. Mungkin kita pikir, bagaimana caranya kita bisa membagikan ke orang di seluruh bumi? Kita tinggal di Makassar. Kalau kita lihat ya laporan keuangan kita tiap bulan, ada salah satu pengeluaran yang tiap bulan selalu dilakukan, yaitu apa? CPCG. Apa itu CPCG? Itu singkatan dari Church Planting and Church Growth. Jadi 6% dari pendapatan kita, baik itu dari perpuluhan yang kita berikan maupun dari persembahan yang kita berikan, itu diberikan untuk menyumbang kepada CPCG, untuk membangun gereja-gereja di tempat-tempat lain. Jadi kita walaupun gereja kita belum terlalu besar, tapi kita sudah ikut memberikan kontribusi untuk church planting, untuk menanam gereja di mana-mana. Ilustrasinya itu mungkin seperti jalan tol ya. Bagaimana jalan tol dibangun? Itu ada satu kontraktor yang besar yang membangun jalan tol dengan biaya yang sangat mahal. Uangnya dari mana? Belum tentu dia punya semua, mungkin dia kredit bayar ke bank, kemudian jalan tolnya sudah jadi utangnya belum lunas, masih utang ke bank. Bagaimana caranya membayar cicilan utang ini? Dari uang tol yang kita pakai, kita bayar mungkin 10.000, 20.000, 10.000, tapi uang 10.000 yang kecil-kecil ini kita chip in sedikit-sedikit, dipakai untuk membayar utang yang triliunan utang jalan tol itu. Begitupun dengan kita. Yang sedikit-sedikit kita berikan itu dipakai untuk membangun, menanam gereja di mana-mana. Itulah sebabnya gereja kita sekarang ada banyak sekali di mana-mana, sudah ada di 36 negara dengan lebih dari 3.000 cabang. Dari mana? Dari uang yang kita chip in sedikit demi sedikit. Jadi penanaman gereja ini menggunakan dana dari kita bersama. Salah satu contoh yang cukup sukses adalah di Mumbai, India. Sebelum Covid, gereja kita di sana jumlahnya jemaatnya hanya 70-an di kota Mumbai. Sekarang, mereka sejak Covid sampai sekarang mereka sudah membaptis 11.000 orang dan mendirikan lebih dari 800 iCare. Saya tidak salah bicara ya, 11.000 orang. Dari 78 menjadi 11.000 dengan 800 iCare. Kenapa bisa itu semua terjadi? Salah satunya adalah karena kita yang memulai dengan benih yang kecil yang kita berikan, mendirikan sebuah gereja kecil di sana dan akhirnya berkembang menjadi luar biasa. Ada banyak tempat orang yang haus akan firman Tuhan, tidak pernah dengar sama sekali mengenai kabar Injil ini. Itulah sebabnya kita perlu memberi. Nah, kembali ke kita, bagaimana dengan kita sendiri? Kita sendiri di Makassar ada bagian yang Tuhan sudah tempatkan untuk kita. Kita harus membagikan firman Tuhan pada orang-orang di sekeliling kita. Jadi saya tidak pernah mengatakan bahwa kita jadi full timer kemudian kita semua berhenti kerja kita dan pergi ke daerah-daerah memberitakan Injil. Bukan seperti itu. Tuhan ada menempatkan orang-orang di sekeliling kita yang bisa kita jangkau, yang hanya kita sendiri yang bisa jangkau. Mungkin karena jaraknya kita, karena hubungan kita dengan mereka, atau karena apapun. Tapi ada sesuatu yang unik yang hanya kita sendiri yang bisa jangkau. Dan Tuhan mau kita yang menjangkau mereka. Kita perlu membagikan firman Tuhan kepada mereka. Dengan kita menceritakannya kepada orang lain, dengan kita membagikannya kepada orang lain,
Dengan kita bersaksi kepada orang lain mengenai hal-hal yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita, maka kita secara tidak langsung sudah membagikan Injil itu kepada mereka. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan apa? Menerima kuasa. Menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Untuk apa diberikan kuasa itu? Untuk menjadi saksiku dari Yerusalem. Yerusalem membicarakan yang terdekat karena mereka saat itu di Yerusalem. Kemudian Yudea agak jauh sedikit, Samaria lebih jauh lagi, dan sampai ke ujung bumi. Begitupun dengan kita dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan dimulai dari orang terdekat kita, yaitu dari keluarga kita. Itu kita punya Yerusalem, kemudian Yudeanya kita, yaitu kita punya orang-orang terdekat kita, dan bahkan sampai orang-orang yang kadang-kadang ketemu dengan kita, dengan teman-teman kita. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Saksi. Apa itu saksi? Banyak dari kita yang mungkin kita sering dengar ayat ini, tapi kita pernah pikir baik-baik enggak apa itu saksi. Coba kalau kita lihat di film-film ya, misalnya di pengadilan. Saksi itu tugasnya apa? Saksi tugasnya untuk menceritakan apa yang dia alami. Apa yang dia rasakan. Apa yang dia lihat. Apa yang dia dengar tentang sebuah kasus. Tentang sebuah kejadian yang unik terhadap dirinya yang hanya dia sendiri yang lihat. Contohnya kayak saya tadi, saya menyaksikan apa yang saya kerjakan hampir 20 tahun yang lalu. Apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, apa yang saya dengar. Itu yang saksi kerjakan. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan, bukan pengacara Tuhan ya, saksi Tuhan. Apa bedanya saksi dengan pengacara? Kalau dalam pengadilan, saksi hanya menceritakan apa yang dia alami kepada juri. Baik juri itu mau percaya, juri itu mau tidak percaya, itu urusan lain. Nanti itu tugasnya pengacara untuk berdebat. Nanti itu tugasnya Roh Kudus untuk bekerja. Tugas saksi hanya menceritakan. Begitupun dengan kita dipanggil jadi saksinya Tuhan, bukan jadi pengacaranya Tuhan. Kita tidak perlu berdebat, kita hanya ceritakan apa yang kita alami. Nanti ada pengacara kita, ada Roh Kudus yang akan bekerja. Begitupun kita dipanggil untuk menjadi saksinya Tuhan. Dengan bersaksi kepada orang lain, kita akan memberi inspirasi kepada orang lain untuk ikut mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan ini akan membawa dampak yang kekal dalam hidup mereka. Kalau mungkin kita sudah terbiasa mendengar ya mengenai dampak yang kekal, tentang kekekalan. Tapi coba kita pikir baik-baik tentang kekekalan. Kita hidup di dunia ini bisa berapa lama? Katakanlah mungkin bisa 100 tahun. Saya kira 100 tahun sudah lama sekali, jarang orang yang bisa hidup 100 tahun. Katakanlah 100 tahun. 100 tahun kita pikir lama. Kalau dibandingkan dengan kekekalan, 100 tahun itu hanya satu kedipan mata, sebentar sekali. Kita bersaksi kepada orang, itu akan memberikan dampak yang luar biasa, jauh lebih dari apa yang kita kerjakan. Kadang-kadang kita ini terlalu fokus kepada hal-hal yang sementara. Ya, kita fokus kepada pekerjaan kita fokus pada mungkin proyek kita fokus kepada target bulanan kita, dan itu semua bagus. Kita dipanggil Tuhan untuk melakukan yang terbaik di dunia kerja, untuk melakukan yang terbaik di sekolah kita, melakukan yang terbaik di keluarga kita, itu semua bagus. Tuhan meminta kita untuk melakukan segala sesuatu yang kita kerjakan sama seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tapi lebih daripada itu, apa yang kita kerjakan ini tidak membawa dampak kekekalan. Kita katakanlah punya target marketing, dampaknya itu tidak kekal, walaupun tetap harus dikerjakan. Saya tidak bilang kita kerja ngasal-ngasal, bukan itu. Harus dikerjakan yang terbaik. Tapi kalau kita bisa membawa jiwa kepada Tuhan Yesus, kita bersaksi kepada keluarga kita bersaksi kepada teman-teman kita, teman-teman kantor kita akan membawa dampak yang kekal kepada hidup mereka. Dan itu jauh lebih dari apa yang bisa kita kerjakan sehari-hari. Kemarin ini dunia baru saja dilanda pandemi, dilanda COVID. Mungkin kita sudah setengah-setengah lupa ya, maksudnya masih ingat COVID-nya, tapi ini kisah sudah tidak terlalu nyata. Jadi saya mau coba ulangi kembali untuk kita sama-sama ingat kembali.
Kemarin waktu COVID, semua orang dipaksa tinggal di rumah, PSBB, betul enggak? Bisnis-bisnis banyak sekali yang bangkrut, banyak bisnis yang tutup. Walaupun tidak tutup, banyak sekali bisnis yang downsize, banyak sekali orang yang di PHK. Banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaannya, banyak sekali orang yang harus menjual hartanya, bahkan menjual dengan harga murah. Kenapa? Karena COVID. Bahkan bukan cuma kehilangan harta, banyak orang kehilangan nyawa, banyak orang yang meninggal karena COVID. Kalau mungkin di Makassar tidak terlalu, tapi khususnya di Jawa, banyak sekali orang mau ke rumah sakit full antri karena COVID. Oksigen susah didapatkan di mana-mana, antri setengah mati. Bahkan ada satu pengusaha besar yang pengusaha oksigen, pabrik oksigen juga meninggal karena COVID. Uang bahkan tidak bisa membeli nyawa pada saat itu. Ya saat ini juga tidak bisa, setiap saat nggak bisa. Tapi uang saat itu tidak bisa membeli nafas. Tidak bisa membeli nafas, tidak bisa membeli karena COVID begitu parah di mana-mana. Coba kita bayangkan, kalau saat itu, pada saat lagi parah-parahnya ada orang yang punya resep, ini satu resep untuk menyelesaikan COVID. Bukan vaksin seperti, ya vaksin lah, tapi vaksin itu kan ribet. Harus diproduksi, harus lakukan penelitian. Selesai penelitian harus diproduksi untuk 6 miliar manusia di seluruh dunia. Vaksin sudah diproduksi mau dibagi. Bagaimana dibagi? Oh harus di kulkas, harus di freezer sekian derajat. Bagaimana dikirim ke daerah-daerah yang infrastrukturnya masih kurang, wah harus diangkat kulkas, apa repot sekali. Dan butuh banyak nakes tenaga kerja untuk suntik. Pernah ada suntiknya, ada jarumnya, vaksinnya ada jarumnya habis, wah pokoknya repot lah. Itu yang membuat lama sekali sampai banyak sekali orang yang meninggal. Coba kita bayangkan pada saat penelitian vaksin itu sedang dilakukan belum keluar, dan vaksin lagi ganas-ganasnya, orang lagi mati di mana-mana karena COVID. Ada orang yang punya resep untuk COVID. Coba kita bayangkan, anggaplah kita ada satu orang yang punya resep untuk COVID. Resepnya itu mudah dikerjakan. Anggaplah misalnya cuma ya lemon campur jus semangka sekian tetes apa segala macam. Pokoknya resep yang sehari-hari bisa didapat. Kemudian diminum dan akan jadi vaksin COVID yang luar biasa. Misalnya ada orang yang punya resep itu. Tapi dia tidak mau bagi-bagi ke semua orang. Dia simpan, dia keep untuk dirinya sendiri. Tidak mau bagi ke orang lain. Alasannya apa? Saya malu nanti ditertawakan. Saya malu nanti nggak dipercaya. Saya malu nanti orang lain ejek-ejek saya. Kalau ada orang seperti itu, mengakibatkan banyak orang yang mati, banyak orang kehilangan kerja, banyak orang mau masuk rumah sakit, banyak orang kehilangan keluarganya. Gara-gara itu kira-kira orang akan bilang orang ini seperti apa? Egois ya? Betul enggak? Bahkan menurut saya dia adalah kriminal. Kenapa bisa kriminal? Dia sudah membunuh banyak orang. Walaupun tidak secara langsung dia membunuh, tapi dia sudah membunuh dengan menyimpan rahasia ini untuk dirinya sendiri. Padahal kalau dia membagikan rahasia ini, banyak sekali orang yang sudah bisa diselamatkan. Apakah kita sadar kita semua punya vaksin yang bisa menyelamatkan orang-orang dari dosa? Kita semua punya vaksin yang menyelamatkan orang dari kematian kekal. Bukan hanya kematian fisik seperti yang saya ceritakan tadi. Kalau mati semua orang mati. Saya baru diceritakan ada orang lihat kuburnya Lazarus di Siprus. Ada yang ingat siapa itu Lazarus? Orang yang dibangkitkan Tuhan. Apa yang terjadi pada dirinya habis dibangkitkan? Mati juga. Gitu ya. Kalau orang yang membangkitkan orang mati menurut saya salah satu mukjizat yang paling luar biasa yang Tuhan Yesus kerjakan. And yet setelah itu mati juga. Kalau orang ini yang tadi punya vaksin COVID, dia bisa apa? Mencegah orang dari kematian sementara. Tapi tidak dari kematian kekal. Kita sebagai orang Kristen, kita punya vaksin untuk kematian kekal. Tapi banyak dari kita yang terlalu malu untuk bersaksi. Malu untuk takut ditolak, takut ditertawakan. Kalau saya pikir baik-baik, banyak dari kita, termasuk saya juga seperti itu, gitu. Jadi saya mau mengajak kita semua untuk mulai bersaksi, mulai belajar bersaksi. Mulai dari kita punya Yerusalem, kemudian dari kita punya Yudea,
dan kemudian Samaria dan sampai ke seluruh dunia. Kalau kita nonton film ya, kita nonton movie. Kalau ada orang yang mau dihukum mati biasanya ditanya apa? Any last words? Ada kata-kata terakhir enggak? Kata-kata terakhir orang yang mau mati itu adalah hal yang sangat penting dalam hidupnya. Bahkan orang-orang yang mau dihukum mati pun diberi kesempatan untuk mengucapkan kata-kata terakhir. Kalau kita contohnya ada keluarga yang sakit parah, misalnya kita punya orang tua, misalnya saya punya nenek lah dulu waktu sakit parah sudah mau meninggal, apa yang terjadi? Semua anaknya kumpul di tempat itu, semua keluarga bahkan dari luar kota datang kumpul di tempat itu. Kenapa? Mau mendengarkan kata-kata terakhir dari orang tua yang mau meninggal itu. Betul tidak? Karena kita mau mendengar apa pesan terakhirnya dia, dan kalau ada tugas yang harus kita lakukan, dia laksanakan semua sebaik-baiknya. Gitu. Karena kata-kata orang yang mau meninggal itu adalah hal yang sangat penting untuk dikerjakan. Apa kata-kata Tuhan Yesus yang terakhir sebelum dia terangkat ke surga? Ada yang tahu? Mari kita baca sama-sama. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kita baca bergantian ya, saya baca dulu yang genap, kemudian saudara-saudara sekalian baca yang ganjil. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan apa? Segala kuasa di surga dan di bumi. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu sampai senantiasa sampai kepada akhir zaman." Itu adalah kata-kata terakhir Tuhan Yesus. Dan sebagai pengikutnya, kita juga harus melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan dalam hidup ini. Mungkin Sonda dengan Pierce dan pemusik bisa maju ke depan. Tuhan memberikan kuasa, segala kuasa di surga dan di bumi untuk apa? Bukan untuk menyembuhkan orang sakit, walaupun memang menyembuhkan orang sakit itu penting. Bukan bahkan membangkitkan orang mati, walaupun itu sesuatu yang luar biasa. Tapi membangkitkan orang mati, lebih dari itu, Tuhan mau membangkitkan orang dari kematian yang kekal. Apa ada dari saudara sekalian yang pernah dengar Rick Warren? Rick Warren adalah pendiri dari Saddleback Church. Rick Warren mendirikan Saddleback Church mulai dari jemaat yang sangat sedikit, yaitu satu keluarga, dan berkembang menjadi sebuah mega church dengan kehadiran rata-rata sekitar 30.000 orang setiap minggu. Rick Warren juga adalah penulis buku bestseller yaitu Purpose Driven Life yang sangat memberkati saya. Memberkati banyak sekali orang, memberkati lebih daripada 35 juta orang di seluruh dunia. Menurutku buku ini adalah buku yang kedua paling memberkati saya setelah Alkitab. Hari ini saya akan cerita sedikit dari mentor pertama dari Rick Warren, yang juga adalah bapak dari Rick Warren, yaitu Pastor Jimmy Warren. Jimmy Warren adalah pendiri gereja dan pendeta. Dia adalah pendeta yang biasa-biasa saja, tapi dia punya semangat yang luar biasa untuk melayani Tuhan. Di akhir hidupnya, Pastor Jimmy Warren terkena kanker. Dia terkena kanker yang sangat parah, tapi dia punya semangat yang tidak tergoyahkan untuk tetap membagikan firman Tuhan. Bahkan sebelum meninggal, hal terakhir yang ingin dia bangun adalah dia pergi ke Siberia untuk membangun satu gereja lagi. Siberia adalah tempat yang sangat terasing di Rusia, yang sangat dingin. Musim dingin di sana bisa mencapai minus 20 bahkan minus 60 derajat Celcius. Dinginnya luar biasa. Malam sebelum Pastor Jimmy meninggal, mungkin musiknya agak kecil sedikit. Malam sebelum Pastor Jimmy meninggal, banyak dari keluarganya berkumpul bersama-sama di tempat itu. Mereka ingin mendengar apa last word, apa kata-kata terakhir dari Pastor Jimmy Warren sebelum meninggal. Tapi sebelum meninggal, Pastor Jimmy Warren mau bangkit dan mau jalan. Anak-anaknya bilang, stop Pak, kamu terlalu lemah, tidak bisa jalan, duduk saja tidur.
Papa mau ambil apa, kita ambilkan, apapun yang kamu mau. Papanya tetap mau bangun. Akhirnya anaknya bilang, mau apa? Papanya bicara dengan suara yang sangat pelan. Papanya bilang, mereka sangat sulit mendengarkannya, jadi semua mereka berusaha dengar baik-baik apa yang akan dia katakan. Karena mereka sadar bahwa kata-kata terakhir dari orang yang mau meninggal itu adalah hal yang sangat penting dalam hidupnya. Ayahnya akhirnya menjawab, aku mau menyelamatkan 1 jiwa lagi untuk Yesus. 1 jiwa lagi untuk Yesus. 1 jiwa lagi untuk Yesus. Dan bahkan dalam 1 jam terakhir hidupnya dia mengulang kata-kata itu sampai 100 kali. Aku ingin pergi menyelamatkan 1 jiwa lagi untuk Yesus. 1 jiwa lagi untuk Yesus. 1 jiwa lagi untuk Yesus. Saat itu Rick Warren duduk di samping tempat tidur ayahnya dan dengan terharu dan menitikkan air mata. Dia pun bersyukur kepada Tuhan atas warisan iman dari ayahnya yang diberikan kepadanya. Sambil duduk dan menundukkan kepalanya, kemudian Pastor Jimmy Warren mengangkat tangannya dan menumpangkan kepala kepada Rick Warren. Sama seperti Abraham menumpangkan kepala pada Ishak dan Ishak kepada Yakub dan Yakub kepada Yusuf dan anak-anak yang lain, dia berkata, seperti yang telah diamanatkan kepadaku, selamatkan 1 jiwa lagi, selamatkan 1 jiwa lagi untuk Yesus. Selamatkan 1 jiwa lagi untuk Yesus. Selamatkan 1 jiwa lagi untuk Yesus. Dan itulah yang menjadi kerinduan dari Rick Warren sampai saat ini, yaitu untuk menyelamatkan 1 jiwa lagi kepada Tuhan Yesus. Saya berdoa, semoga kerinduan ini, kerinduan untuk menyelamatkan jiwa ini, bukan hanya menjadi kerinduan dari Rick Warren semata-mata, tapi menjadi kerinduan dari kita semua jemaat AFJF Makassar, yaitu untuk menyelamatkan 1 jiwa lagi kepada Tuhan Yesus. Saya berdoa supaya dari gereja ini Tuhan membentuk Rick Warren baru, Rick Warren kecil yang punya kerinduan yang sama, yaitu untuk menyelamatkan 1 jiwa lagi kepada Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita nyanyikan sama-sama lagu Ku terima kuasa, ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Ku terima kuasa. Mari sama-sama angkat tanganmu. Ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Damai dan penyertaan, oh, damai dan penyertaan, damai, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan hari ini Tuhan.
Saya berdoa Tuhan agar firman Tuhan yang disampaikan Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan hari ini Tuhan, bukan cuma didengar Tuhan, tapi juga bisa dipraktekkan Tuhan, bisa diaplikasikan Tuhan, dan firman Tuhan ini bisa menjadi rema dalam hidup kita sehari-hari Tuhan. Saya berdoa Tuhan agar firman ini Tuhan bisa kena ke dalam hati setiap dari kita Tuhan. Firman ini Tuhan seperti pedang Tuhan, pedang bermata dua yang tajam menembus hati setiap dari kita Tuhan. Saya berdoa Tuhan, berikan hamba-Mu ini Tuhan hati yang siap untuk mendengar Tuhan dan melakukannya Tuhan. Engkau sudah memberikan kami kuasa Tuhan, kuasa untuk bersaksi, kuasa untuk membagikannya ke dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.